Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Febriani dengan NIM 23050150001 dari kelas A Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu materi mata kuliah fonologi, yaitu fonem. Adapun peta konsep dalam materi fonem ini ada 4 bagian. Yang pertama adalah identifikasi fonem, yang kedua jenis-jenis fonem, yang ketiga distribusi fonem, dan yang keempat adalah realisasi fonem. Materi pertama adalah identifikasi fonem. Pada materi ini ada 2 pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama adalah mengenai pengertian fonem, dan yang kedua adalah langkah-langkah menentukan apakah bunyi tersebut termasuk fonem atau bukan. Fonem ini merupakan objek kajian dari bunyi fonemik, yang dimana bunyi fonemik ini dikatakan mengkaji bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Nah, dari hal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa fonem merupakan abstraksi dari satu atau sejumlah fon, baik itu fon vokal maupun konsonan, yang membentuk kesatuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna. Nah, dari penjelasan tadi kita sudah dapat mengetahui bahwa fonem itu adalah bunyi yang dapat membedakan makna. Nah, bagaimana sih cara kita mengetahui bahwa sebuah bunyi itu termasuk fonem atau bukan fonem? Nah, pada slide ini ada 2 cara yang dapat kita lakukan untuk menentukan apakah bunyi tersebut termasuk fonem atau bukan. Cara yang pertama adalah mencari pasangan minimal yang bunyinya mirip dan sedikit berbeda. Misalnya, kita ingin mengetahui apakah bunyi P itu fonem atau bukan. Contoh katanya pada kata pola dan bola. Kedua kata ini memiliki kemiripan. Pasangan kata pola dan bola ini masing-masing terdiri dari 4 buah bunyi, di mana kata pola terdiri dari bunyi P, O, L, dan A, sedangkan kata bola terdiri dari bunyi B, O, L, dan A. Jadi pasangan pola dan bola terdapat 3 buah bunyi yang sama, yaitu bunyi kedua, ketiga, dan keempat. Yang berbeda hanyalah bunyi pertama, yaitu bunyi P pada kata pola dan bunyi B pada kata bola. Dengan demikian, kita sudah dapat membuktikan bahwa bunyi P dalam bahasa Indonesia adalah sebuah fonem. Mengapa? Karena kalau posisinya diganti oleh bunyi B, maka maknanya akan berbeda. Begitupun dengan bunyi B. Bunyi B juga termasuk fonem, karena apabila diganti posisinya oleh bunyi P, maka maknanya juga akan berbeda. Nah, karena P dan B ini termasuk fonem, maka pada penulisannya diberi 2 garis miring. Cara yang kedua adalah mencari pasangan yang salah satu anggotanya rumpang. Artinya, jumlah bunyi pada anggota pasangan yang rumpang itu kekurangan 1 bunyi dari anggota yang utuh. Misalkan kita ingin membuktikan bahwa bunyi H itu adalah fonem atau bukan, kita dapat mengambil pasangan kata dari tokoh dan tokoh. Bentuk tokoh memiliki 5 buah bunyi, sedangkan bentuk tokoh hanya memiliki 4 bunyi. Maka jika bunyi H itu ditanggalkan, maka makna kata itu akan berbeda. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa bunyi H adalah sebuah fonem H. Oleh karenanya, bunyi H ini adalah sebuah fonem, maka penulisannya diberikan garis miring. Selanjutnya, materi kedua adalah jenis-jenis fonem. Pada materi ini kita akan membahas 3 jenis fonem yang terdiri dari fonem vokal, fonem diftong, dan fonem konsonan. Jenis fonem yang pertama adalah fonem vokal. Pada fonem vokal ini terdiri dari 6 jenis. Yang pertama adalah I, yang merupakan vokal depan, tinggi, dan tak bundar. Yang kedua adalah vokal E,
yang merupakan vokal depan, sedang, atas, dan tak bundar. Yang ketiga adalah vokal A yang merupakan vokal depan, rendah, tak bundar. Yang keempat adalah vokal E yang merupakan vokal tengah, sedang, tak bundar. Yang kelima adalah vokal U yang merupakan vokal belakang, atas, dan bundar. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah vokal O yang merupakan vokal belakang, sedang, dan bundar. Selanjutnya, jenis fonem yang kedua adalah fonem diftong. Dalam bahasa Indonesia, fonem diftong ini hanya terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah ai yang berasal dari alfabet Latin AI yang merupakan diftong naik. Yang kedua adalah au yang berasal dari alfabet Latin AU dan merupakan diftong naik. Kemudian yang ketiga adalah oi yang berasal dari alfabet Latin OI dan merupakan diftong naik. Kemudian jenis fonem yang ketiga adalah fonem konsonan. Pada slide kita dapat melihat ada 22 jenis fonem konsonan. Status fonem-fonem konsonan itu dapat dibuktikan dengan pemberian pasangan minimal. Hal ini dapat kita lihat pada materi sebelumnya, yaitu pada identifikasi fonem. Telah dijelaskan ada 2 cara untuk menentukan apakah bunyi tersebut termasuk fonem atau bukan fonem. Materi yang ketiga adalah distribusi fonem. Distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran yang dimana sering kita sebut sebuah kata atau morfem. Secara umum, fonem dapat berada pada posisi awal, tengah, maupun akhir kata. Namun secara khusus satu persatu ada fonem yang dapat berada pada ketiga posisi tersebut. Tetapi ada pula fonem yang tidak dapat menempati ketiga posisi tersebut, hanya berada pada posisi awal saja atau posisi akhir saja. Nah, untuk mengetahui letak fonem-fonem itu yang dapat berada pada posisi awal, tengah, akhir, atau salah satu posisi itu saja akan dibahas pada slide selanjutnya. Yang pertama adalah fonem vokal. Pada fonem vokal ini terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama adalah fonem I, yang dimana pada contoh kata indah, fonem I ini menduduki posisi awal, dan pada kata amin, fonem I ini menduduki posisi tengah, dan pada kata tani, fonem I ini menduduki posisi akhir. Jenis fonem vokal yang kedua adalah fonem vokal E, yang dimana pada kata enak, fonem E menduduki posisi awal, dan pada kata mereka, fonem E menduduki posisi tengah, dan pada kata sate, fonem E menduduki posisi akhir. Jenis fonem vokal yang ketiga adalah A. Pada kata aku, fonem A menduduki posisi awal, dan pada kata tamu, fonem A menduduki posisi tengah, dan pada kata tua, fonem A menduduki posisi akhir. Kemudian fonem vokal yang keempat adalah vokal E, di mana pada kata emas, vokal E ini menduduki posisi awal, dan pada kata lembut, fonem vokal E ini menduduki posisi tengah, dan pada kata kode, fonem vokal E ini menduduki posisi akhir. Kemudian, jenis fonem vokal yang kelima adalah fonem U. Pada kata ular, fonem U ini menduduki posisi awal, dan pada kata tua, fonem U menduduki posisi tengah, dan pada kata sapu, fonem U menduduki posisi akhir. Kemudian, fonem vokal yang keenam adalah O. Pada kata oke, fonem O ini menduduki posisi awal, dan pada kata botol, fonem O ini menduduki posisi tengah, dan pada kata contoh, fonem O ini menduduki posisi akhir. Selanjutnya adalah fonem diftong. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa dalam bahasa Indonesia, fonem diftong hanya terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah fonem ai yang hanya menempati posisi akhir kata. Contohnya pada kata pantai. Kemudian fonem yang kedua adalah fonem au yang hanya menempati posisi awal, yaitu pada kata aula, dan posisi akhir pada kata pulau. Kemudian fonem yang ketiga yaitu oi
yang hanya menempati posisi akhir. Contoh katanya adalah emboy. Kemudian pada fonem konsonan. Fonem konsonan yang pertama adalah B. Pada kata batu, fonem B menduduki posisi awal, dan pada kata rembu, fonem B menduduki posisi tengah, dan pada kata sebab, fonem B menduduki posisi akhir. Fonem konsonan yang kedua adalah huruf P, yang dimana pada kata pijat, fonem P ini menduduki posisi awal, dan pada kata rapat, fonem P menduduki posisi tengah, dan pada kata stop, fonem P menduduki posisi akhir. Jenis fonem konsonan yang ketiga adalah M, yang dimana pada kata mana, fonem M ini menduduki posisi awal, dan pada kata amanat, fonem M ini menduduki posisi tengah, dan pada kata demam, fonem M ini menduduki posisi akhir. Kemudian, jenis fonem konsonan yang keempat adalah W. Pada kata waktu, fonem W ini menduduki kata awal, dan pada kata awas, fonem W menduduki posisi tengah, dan pada kata pulau, fonem W menduduki posisi akhir. Kemudian jenis fonem konsonan yang kelima adalah F. Pada kata fakir, fonem F ini menduduki posisi awal, dan pada kata miftah, fonem F ini menduduki posisi tengah, dan pada kata maaf, fonem F ini menduduki posisi akhir. Kemudian, fonem konsonan yang keenam adalah fonem D, yang dimana pada kata dasi, fonem D ini menduduki posisi awal, dan pada kata adat, fonem D menduduki posisi tengah, dan pada kata abad, fonem D menduduki posisi akhir. Kemudian, fonem konsonan yang ketujuh adalah fonem T, yang dimana pada kata tamu menduduki posisi awal, pada kata sate menduduki posisi tengah, dan pada kata rapat menduduki posisi akhir. Selanjutnya, fonem konsonan yang kedelapan adalah fonem N. Pada kata nasi, fonem N menduduki posisi awal, pada kata tanam, fonem N menduduki posisi tengah, dan pada kata santun, fonem N menduduki posisi akhir. Kemudian, fonem konsonan yang kesembilan adalah L. Pada kata latih, fonem L ini menduduki posisi awal, dan pada kata balut, fonem L menduduki posisi tengah, dan pada kata batal, fonem L ini menduduki posisi akhir. Kemudian, jenis fonem konsonan yang ke-10 adalah fonem R. Pada kata ratu, fonem R menduduki posisi awal, dan pada kata arang, fonem R ini menduduki posisi tengah, dan pada kata ikrar, fonem R ini menduduki posisi akhir. Kemudian, fonem konsonan yang ke-11 adalah Z, di mana pada kata zakat, fonem Z ini menduduki posisi awal, dan pada kata lazim, fonem Z ini menduduki posisi tengah, dan pada kata ajiz, fonem Z ini menduduki posisi akhir. Kemudian, fonem konsonan yang ke-12 adalah J, yang dimana pada kata jatuh menduduki posisi awal, dan pada kata ajar menduduki posisi tengah. Fonem konsonan J ini tidak menduduki posisi akhir. Kemudian, fonem konsonan yang ke-13 adalah C, yang dimana pada kata contoh, fonem C menduduki posisi awal, dan pada kata cocok, fonem C menduduki posisi tengah. Fonem C ini sama dengan fonem J yang tidak menduduki posisi akhir. Kemudian, fonem konsonan yang ke-14 adalah SC. Contoh katanya pada kata syarat, fonem SC ini menduduki posisi awal, dan pada kata isyarat, fonem SC ini menduduki posisi tengah, dan pada kata arasy, posisi fonem SC ini berada pada akhir. Kemudian, fonem konsonan yang ke-15 adalah fonem S. Pada kata sabar, fonem S menduduki posisi awal, pada kata susi, fonem S menduduki posisi tengah, dan pada kata tangis, fonem S menduduki posisi akhir. Kemudian, fonem konsonan yang ke-16 adalah G. Pada kata gala, fonem G ini menduduki posisi awal, dan pada kata ragu, fonem G ini menduduki posisi tengah. Fonem G ini juga tidak menduduki posisi akhir. Kemudian fonem konsonan yang ke-17 adalah K. Pada kata kamu menduduki posisi awal, dan pada kata raket menduduki posisi tengah, dan pada kata pekik menduduki posisi akhir. Kemudian selanjutnya fonem eng, yang pada kata ngantuk menduduki posisi awal, dan pada kata angan menduduki posisi tengah, dan pada kata benang menduduki posisi akhir. Kemudian fonem selanjutnya adalah fonem ek, yang dimana pada kata hitam menduduki posisi awal, dan pada kata akhir menduduki posisi tengah, dan pada kata tarik menduduki posisi akhir. Kemudian
Jenis fonem konsonan yang terakhir adalah H. Pada kata halu, fonem H ini menduduki posisi awal dan pada kata mahal menduduki posisi tengah. Sedangkan pada kata salah, fonem H ini menduduki posisi akhir. Materi yang keempat adalah realisasi fonem. Realisasi fonem sebenarnya sama halnya dengan bagaimana kita melafalkan fonem-fonem tersebut. Hanya yang menjadi permasalahan di Indonesia adalah pelafalan fonem-fonem bahasa Indonesia memiliki banyak variasi. Hal ini disebabkan karena latar belakang budaya dan daerah yang beragam. Yang pertama adalah fonem vokal. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa fonem vokal ini terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama adalah fonem I. Fonem I ini memiliki 2 jenis realisasi. Yang pertama adalah I tinggi, yang contoh katanya adalah lidi, dan I bawah, yang contoh katanya adalah batik. Kemudian, fonem vokal yang kedua adalah fonem E, yang juga memiliki 2 realisasi, yaitu E dan E. Contoh kata pada realisasi E yaitu sate, dan contoh kata pada realisasi E yaitu karet. Kemudian fonem vokal yang ketiga adalah A. Fonem vokal A ini hanya memiliki 1 realisasi. Contoh katanya yaitu apa, padam, dan buah. Kemudian fonem vokal yang keempat adalah E, yang juga hanya memiliki 1 realisasi. Contohnya pada kata gerah. Kemudian pada fonem vokal U juga terbagi menjadi 2 jenis realisasi, yaitu U tinggi atas, yang contoh katanya adalah susu, dan U tinggi bawah, yang contoh katanya adalah kasur. Kemudian fonem vokal yang keenam adalah O, yang juga terbagi menjadi 2 realisasi. Contoh katanya adalah tokoh dan bodoh. Selanjutnya pada fonem konsonan. Jadi dari 22 jenis fonem konsonan yang telah dipaparkan tadi, masing-masing memiliki realisasi. Ada yang memiliki 2 realisasi, ada yang memiliki 3 realisasi, dan ada yang hanya memiliki 1 realisasi. Pada slide telah dijabarkan contoh-contoh kata dari realisasi fonem-fonem konsonan tersebut. Baik, itu saja penyampaian materi dari saya mengenai pengenalan fonem yang terdiri dari identifikasi fonem, jenis-jenis fonem, distribusi fonem, dan realisasi fonem. Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi saya terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun dari segi penyampaian materi. Saya berharap semoga video ini dapat memenuhi tugas dari mata kuliah fonologi. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.